Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dari Forum News Network. Secara mengejutkan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, menyampaikan tafsir politik atas pernyataan Presiden Jokowi di Gelora Bung Karno. Ya. Saat Pak Jokowi tampil dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu itu kan terjadi pada hari Sabtu 26 November lalu. BG, begitu biasa dia disebut, menafsirkan bahwa pernyataan itu merupakan dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden pada tahun 2024. Tafsir itu dinyatakan secara terbuka ya saat Presiden Jokowi dan Prabowo bersama dengan sejumlah menteri kabinet hadir dalam peresmian asrama mahasiswa Nusantara yang kegiatannya dipusatkan di Surabaya hari Selasa tanggal 29 November 2022. Jadi ini peristiwa kemarin. Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, kami semua menyimak Bapak bahwa belakangan ini Pak Menhan, Pak Prabowo semakin sering terlihat dekat dengan Pak Presiden, Bapak Jokowi. Kita semua menangkap pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria. Maka kami semua memperhatikan dari tadi, kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Tinggal warna rambut saja, perlu penyesuaian Bapak. Kita doakan semoga beliau mendapat jalan baik, tuah kebaikan dari Pak Jokowi untuk jalan lebih cemerlang lagi ke depan. Menanggapi pernyataan BG ketika ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi itu menjawab ya terkesan sekenanya ya, dia tidak mau terlalu merespon secara jauh apakah betul tafsir yang disampaikan oleh Pak Budi Gunawan tadi. Ini beda sekali waktu Pak Jokowi kan sebelumnya juga pernah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo waktu di acara HUT Perindo ya, Partai Perindo itu. Dan ketika ditanya oleh wartawan pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan ya kalau mau ditafsirkan itu sebagai dukungan ya silakan saja pada waktu. Tapi kali ini dia berbeda menjawabnya. Tadi saya sudah sampaikan sudah saya cek ya ke Pak Prabowo apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya, ternyata punya. Kerutan wajahnya ada. Kemudian saya cek rambutnya ternyata juga ada putihnya. Sebagian sudah ada putihnya. Artinya seperti yang saya sampaikan itu. Apa yang kita bisa tangkap dari tafsir politik bahkan doa ya dari Jenderal Budi Gunawan tadi untuk Pak Prabowo? Penting kita catat ya, Pak Budi Gunawan, Pak BG ini adalah seorang kepala intelijen yang harusnya segala sesuatunya itu dikaitkan dengan hal-hal yang harus dirahasiakan. Namanya juga kan intelijen. Tugas seorang kepala intelijen negara itu adalah memberi masukan berupa data-data rahasia yang akan digunakan seorang presiden dalam membuat kebijakan. Kalau Anda sering nonton film Hollywood, Anda pasti pernah menyaksikan bagaimana petugas intelijen itu dari CIA, Central Intelligence Agency, memberi taklimat kepada Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Dan dalam situasi yang khusus, yang tertentu genting, misalnya ada peristiwa pembajakan atau penyanderaan warga Amerika di luar negeri misalnya gitu, yang memberikan taklimat kepada Presiden itu biasanya adalah Direktur CIA langsung ya. Namun semua itu bersifat rahasia. Kita bisa ikut menyaksikan dan mendengar karena itu dalam adegan film ya. Dalam dunia nyata kita tidak mungkin bisa mendengarkannya, apalagi melihat dan mendengarkannya. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan secara langsung terbuka di depan umum, bahkan disiarkan di kanal YouTube resmi dari Sekretariat Presiden. Mari kita simak
kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang tips memilih presiden. Benarkah tafsirnya seperti yang disampaikan oleh Jenderal Budi Gunawan? Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Benar tadi Pak Jokowi memberikan tips cara memilih presiden yang wajahnya berkerut dan rambutnya sudah memutih alias beruban. Karena itu menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang kata Pak Jokowi memikirkan rakyat. Tapi kan sebelumnya presiden juga memberi tips calon presiden yang jangan dipilih. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Jadi kalau kita pahami kalimat Presiden Jokowi secara utuh waktu tampil di acara Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno hari Sabtu lalu itu, wajah berkerut bukan satu-satunya syarat. Publik itu malah cenderung menafsirkan bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya sedang mengendorse Ganjar Pranowo karena rambutnya sudah beruban semua. Walau usianya ini relatif masih muda, apalagi bila dibandingkan dengan Pak Prabowo yang sekarang usianya sudah memasuki 71 tahun. Wajah berkerut yang diucapkan Pak Jokowi itu harus dilihat dalam satu rangkaian kalimat yang utuh. Jangan pilih presiden yang hanya senang berdiam di istana, merasakan dinginnya AC istana, berwajah celing dan bersih, dan kemudian karena itu pilihlah presiden yang wajahnya berkerut dan kemudian rambutnya sudah putih semua, sudah beruban karena dia memikirkan rakyat. Itu kalimat utuhnya. Nah, ucapan berkaitan dengan wajah yang berkerut itu mesti dikontraskan dengan wajah celing dan bersih. Ucapan ini sesungguhnya harus dilihat sebagai pesan tersamar dari Jokowi yang sedang melakukan rekonstruksi kepada Anies Baswedan. Coba perhatikan foto-foto ini ya. Foto-foto Anies nih, wajahnya memang kinclong dan rambutnya masih hitam. Coba kita bandingkan misalnya dengan Pak Prabowo. Ini foto Anies dengan Pak Prabowo. Gimana Anda membandingkannya? Ya Pak Prabowo belum berkerut juga lah, tapi memang lebih kinclong Anies karena memang Anies lebih muda. Kalau Pak Prabowo mungkin lebih muda. Nah, lihat foto Pak Prabowo yang ini. Nah, ini foto Pak Prabowo yang masih muda juga kinclong ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, foto dua orang ini kelihatan memang wajah Anies lebih kinclong daripada
pada Ganjar, dan Ganjar memang belum terlalu banyak kerutnya, tetapi rambutnya sudah banyak putihnya, sudah berubah, malah putih semua boleh dibilang gitu ya. Jadi pernyataan ini bisa kita tafsirkan bahwa Pak Jokowi itu sedang ingin membuat diferensiasi dengan Anies Baswedan. Jokowi selama ini kan mencitrakan diri, kalau tadi alasannya soal dingin yang berdiam di istana, senang berdiam di istana, itu kan Pak Jokowi mencitrakan diri sebagai presiden yang senang belusukan. Kerja, 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 itu motonya. Sebaliknya Anies Baswedan itu di-framing sebagai pejabat, sebagai gubernur yang hanya pandai berkata-kata. Ya, itu pernyataan dari, kira-kira tafsirnya seperti itu dari yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Purnawirawan Polisi, Budi Gunawan, menafsirkan ucapan Pak Jokowi itu lebih ditujukan kepada Prabowo karena wajahnya berkerut. Kenapa tidak dikaitkan dengan kalimat yang rambutnya berubah? Kan walaupun sesungguhnya untuk pria yang sudah berusia 70 tahun, wajah Pak Prabowo itu belum terlalu banyak kerutnya, rambutnya kan juga dipertahankan dalam kondisi hitam. Dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo malah menyatakan ada sebagian rambutnya yang sudah putih gitu ya. Pertama, sekali lagi kita tidak boleh menafsirkan bahwa pernyataan Jenderal Budi Gunawan, ini Kepala Badan Intelijen Negara, itu sebagai basa-basi ya. Hanya untuk menyenangkan hati Prabowo karena Pak Prabowo hadir dalam kegiatan tersebut. Sebab selain Prabowo kan ada sejumlah menteri dalam kabinet juga di situ, ada Mensesnek Pratikno, ada Menteri Pendiknas Nadiem Makarim dan lain-lain. Jadi pernyataan Budi Gunawan ini syarat muatan politik, ada pesan politik tertentu yang ingin dia sampaikan. Dengan posisinya sebagai Kepala Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan dipastikan punya data lengkap yang bersifat rahasia. Ini termasuk peta dan konstelasi politik berkaitan dengan Pilpres 2024. Pak Budi Gunawan pasti juga punya data survei yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan data-data survei yang dipublikasi oleh lembaga-lembaga survei yang kita tahu sekarang menjadi tim sukses dari para capres itu. Kedua, yang harus juga kita pahami, selain sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan ini punya kedekatan khusus dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu kan sudah terkonfirmasi lah dari beberapa kegiatan atau foto-foto yang muncul di media maupun media sosial ketika Pak BG hadir dalam momen-momen khusus dengan Ibu Megawati dan keluarga, termasuk dalam beberapa momen yang bersifat personal seperti Lebaran dan sebagainya. Kita semua tahu bagaimana sikap dari Ibu Megawati bahwa persoalan pencapresan adalah otoritas pribadinya yang sudah mendapat hak prerogatif dari seluruh kader PDIP. Jadi itu tidak boleh diutak-atik oleh orang lain. Dengan posisi Pak Budi Gunawan seperti itu, jadi apa dong kalau gitu yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Pak BG? Mengapa dia lebih menafsirkan bahwa itu merupakan dukungan terhadap Pak Prabowo, bukan pada Ganjar Pranowo? Pertama, sekali lagi kita tidak bisa menafsirkan pernyataan Pak Budi Gunawan ini secara linear. Belum tentu ini bisa diartikan sebagai bentuk dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi nggak bisa diartikan secara pernyataannya secara verbal tadi tidak bisa diartikan semacam itu. Ingat ya, sekali lagi beliau ini adalah seorang kepala intelijen. Saya tidak ingin menyatakan ini sedang ada operasi deception, ada operasi false flag atau bendera palsu. Saya tidak ingin menafsirkan itu, tapi saya cuma ingin menyatakan bahwa Pak Budi Gunawan adalah seorang kepala intelijen. Dengan memilih tafsir wajah berkerut, bukan rambut beruban, ini beda sekali dengan tafsir para pengamat dan juga media. Pak Budi Gunawan ini sekaligus menegaskan sikap Ibu Megawati yang sampai saat ini belum memberi restu kepada Ganjar Pranowo. Padahal kita tahu ya, saat ini ada upaya yang masif menggerilya Ibu Megawati itu melalui publikasi lembaga-lembaga survei bahwa sekarang ini yang paling elektabilitasnya paling tinggi itu adalah Ganjar Pranowo. Itu yang sekarang sedang dijejalkan kepada Ibu Megawati, dan Ibu Megawati tahu ini pola pengulangan yang sama, pengulangan pada Pilpres 2024 ketika dulu dia digerilya oleh lembaga survei dan juga para pengamat, oleh media bahkan pada waktu itu, agar menjatuhkan pilihannya pada Pak Jokowi. Dan pola ini sekarang yang diulang lagi, digunakan untuk menggerilya Ibu Megawati dan memaksakan Ganjar Pranowo sebagai capres untuk PDI. Narasinya sama, kalau mau menang Pilpres, kalau mau suara PDIP naik, ya harus dukung Ganjar Pranowo. Itu yang sedang dibangun oleh lembaga survei sekarang ini. Kedua, jika benar itu merupakan bentuk dukungan kepada Prabowo, maka hal itu bisa diartikan bahwa Pak Budi Gunawan sedang berusaha untuk
mempertemukan kembali, menautkan kembali Pak Prabowo dengan Ibu Megawati agar mereka bisa berkoalisi pada Pilpres 2024. Sebelumnya ini kan Pak Prabowo itu sudah sejak lama kita lihat dia nada-nadanya itu ingin bekerja sama dengan PDIP. Orang dan kemudian mengkait-kaitkan mungkin pasangan Prabowo dengan Megawati dengan Puan Maharani. Tapi belakangan kita tahu kan hubungan mereka itu tidak sehangat dulu lagi, dan kita tahu kemudian Pak Prabowo malah kemudian menjalin koalisi dengan PKB, dan di situ disebutkan bahwa dia akan berpasangan, Pak Prabowo sebagai capres, Muhaimin sebagai cawapres. Tapi dalam pekan terakhir ini kita melihat ada perpecahan kongsi antara Pak Prabowo dengan Muhaimin ini. Muhaimin sudah menyatakan bahwa mandat dia dari PKB itu bahwa dia yang harus jadi presiden. Gitu. Ini tanda-tanda ini Muhaimin mau pull out dari kerjasama dengan Gerindra gitu. Dan juga dia mempersoalkan munculnya wacana memasangkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo misalnya. Jadi kelihatan memang belakangan ini Muhaimin sedang mencari dalih untuk menarik diri koalisi dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian sekarang ada upaya dari Pak Budi Gunawan untuk mempertemukan kembali dengan Megawati, ya sangat masuk akal. Dan jangan lupa dalam soal memasang-masangkan begini ini Pak Budi Gunawan ini termasuk jago dan pernah punya sukses story. Anda jangan lupa ya bahwa keberadaan Pak Prabowo sekarang di kabinet ini itu atas jasa besar dari Pak Budi Gunawan. Jadi kalau dari luar dari kubu Pak Jokowi yang mempertemukan adalah Pak Budi Gunawan, sementara dari kubunya Pak Prabowo waktu itu Dasko. Ya, sekarang menjadi ketua harian dari Partai Gerindra. Jadi dan kemudian kita tahu Pak Jokowi, ya Pak Prabowo dan kemudian disusul Sandiaga Uno masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Ini jasa besar dari Pak Budi Gunawan. Ingat ya video-video ini ketika pada waktu itu Pak Budi Gunawan berada di belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, karena memang dia yang berperan besar dalam itu. Dan kelihatannya dia mungkin mencoba menjodohkan kembali Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, dalam hal itu tuh dengan Puan gitu. Saya tidak menafsirkannya dengan Ganjar Pranowo. Yang ketiga, dengan mendoakan Prabowo menjadi presiden, Pak Budi Gunawan itu sesungguhnya sedang menyampaikan pesan yang kuat kepada Pak Jokowi agar mengakhiri upayanya untuk tetap memperjuangkan masa jabatannya. Jadi minta mundurlah Pak Jokowi dari upaya-upaya terus memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode. Budi Gunawan secara halus memuji Jokowi bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi bapak bangsa. Jangan dirusak lagi dengan ambisi memperpanjang masa jabatannya. Hal itu kan kita bisa simak ketika Pak Budi Gunawan mengawali sambutannya. Bapak Presiden Jokowi adalah bapak bangsa yang sangat dicintai oleh rakyat, pahlawan bagi generasi muda Indonesia, juga pahlawan bagi para mahasiswa Nusantara. Adik-adik mahasiswa AMN merasa sangat senang dan bahagia Bapak, karena mereka bagai bermimpi bisa berada dan berkumpul di sini untuk berjumpa dengan Bapak Presiden. Mereka sangat berharap bahwa Bapak berkenan untuk menjadi orang tua asuh mereka. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Kami semua, kita semua, termasuk anak-anak kita, para mahasiswa Nusantara, semuanya mendoakan semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan di dalam memimpin bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Nah, bagaimana pendapat Anda sendiri? Apakah Anda juga punya penafsiran berbeda terhadap pernyataan Pak Budi Gunawan, yang Pak Budi Gunawan memberikan tafsir atas ucapan atau Pak Jokowi yang pilihlah presiden yang wajahnya berkerut dan rambutnya berubang, tapi kemudian dipilih oleh Pak Budi Gunawan hanya wajahnya berkerut. Nah, bagaimana Anda sendiri menafsirkan mengapa Pak Budi Gunawan
kok hanya memilih tafsir, memotong kalimat Pak Jokowi dengan hanya pilihlah presiden yang wajahnya berkerut, dan itu artinya merefer pada Prabowo Subianto. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.